Joker! Give me drag. Do something about that, okay? You're a man on the come. I read your resume. Power coming up. Power coming up. Hai semuanya, selamat datang kembali bersama Moviecro. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan bahagia ya. Di video kali ini Mimin akan kembali menceritakan sebuah alur cerita dari sebuah film dengan judul The Aviator. Menceritakan tentang sebuah perjuangan seseorang yang berhasil menciptakan pesawat tercepat dan terbesar di dunia. Ciptaannya itu begitu spesial karena sebelumnya dia diremehkan oleh banyak orang. Nah, gimana kisahnya? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang anak pria bernama Howard. Dia terlahir dari keluarga kaya raya, yang merupakan pengusaha tambang minyak saat itu. Di masa itu negara Amerika sedang mengalami sebuah wabah penyakit yang cukup parah, seperti malaria, tipes, dan lainnya. Karena itulah sang ibu meminta kepada Howard untuk tidak pergi keluar rumah, karena akan sangat berbahaya bagi dirinya. Kini Howard kecil telah dewasa, dengan kekayaan yang dia miliki setelah kematian mendiang orang tuanya. Namun Howard tidak terlalu tertarik dengan dunia pertambangan, melainkan dia lebih suka membuat film. Sampai-sampai dia berhasil membuat film pertamanya, yang berjudul Hell Angel. Akan tetapi di balik semua keberhasilannya, Howard mempunyai sebuah kekurangan yang dia idap sejak kecil, yaitu sebuah penyakit OCD, yang membuat siapa saja yang mengidapnya akan lebih sering merasa khawatir, dan selalu terobsesi dengan apapun yang mereka jalankan. Setelah itu, Howard dan timnya mulai menilai film yang telah mereka buat. Mereka semua akhirnya sangat gembira, karena pembuatan film itu sangat berhasil, sampai banyak sekali pihak media yang menganggap bahwa film itu adalah film perang terbaik saat itu. Akan tetapi Howard yang mengidap OCD belum puas dengan semua itu. Howard juga mengatakan kalau tidak ada awan di film itu, serta kecepatan pesawat yang terlalu lambat, dan jauh dari kata sempurna. Karena itulah dia mencoba meminta bantuan kepada sebuah perusahaan pesawat, agar mereka membuatkan sebuah pesawat yang lebih baik lagi. Howard juga tidak lupa meminta bantuan kepada pihak BMKG, yang akan membuat film itu terlihat lebih nyata nantinya. Setelah sekian lama Howard akhirnya merasa sangat senang ketika awan yang dia inginkan akhirnya ditemukan. Karena itulah dia pun segera mengajak semua timnya untuk membuat film di sana. Akan tetapi dia lagi-lagi mempunyai sebuah ide untuk memasukkan sebuah suara di dalam filmnya. Karena pada saat itu semua film belum ada yang menggunakan sebuah suara, sehingga akan membuat film Howard menjadi lebih sempurna lagi. Semua idenya itu membuat film tersebut harus syuting ulang. Karena itulah salah satu orang kepercayaan Howard yang bernama Noah merasa keberatan, sebab dirinya menganggap kalau semua itu akan membuat biaya produksinya menjadi lebih besar. Akan tetapi Howard tetap teguh pada keinginannya, dan akan melakukan apapun sampai dia merasa puas dengan film itu. Akhirnya film tersebut selesai. Walaupun Howard harus menghabiskan banyak sekali uang dalam produksinya, tetapi semua penonton di masa itu sangat dibuat kagum dengan karya Howard itu. Sampai penghargaan bergengsi di masa itu diberikan untuk film tersebut. Kini Howard menjadi lebih terkenal di kalangan media. Namun di balik semua itu, penyakit Howard semakin memburuk. Setelah dirinya lebih sensitif terhadap debu, dan selalu ingin melihat apapun dengan rapi. Setelah itu Howard merayakan keberhasilannya dengan berlibur bersama para artis yang sangat terkenal di masa itu. Howard juga menjalin hubungan untuk pertama kalinya dengan salah satu artis terkenal bernama Catherine. Di keesokan harinya Howard datang ke sebuah perusahaan penerbangan. Ternyata dia sangat ingin memperdalam pengetahuannya mengenai semua ilmu penerbangan, sebab hal itu sangat dia sukai sejak kecil. Kemudian Howard membuat sebuah maskapai penerbangan. Dia juga membuat beberapa pesawat dengan sangat teliti dan tidak mau kalau produksinya mengalami kecacatan sedikit pun. Sehingga dia tidak akan segan-segan memecat semua karyawan yang melakukan kesalahan ketika membuatnya. Di malam harinya Howard terlihat datang ke sebuah pesta bersama kekasihnya. Namun tanpa dia duga seorang artis bernama Carol membuat selera makannya hilang setelah dia mengambil kacang dengan tangan di piringnya. Karena itulah dia mengajak kekasihnya untuk segera pergi dari sana. Ternyata hubungan Howard dan kekasihnya berdampak baik, karena membuat penyakit yang dia derita semakin membaik.
Di tahun 1935, Howard dan perusahaannya melakukan uji coba penerbangan pesawat untuk pertama kali. Howard juga melakukan uji coba pesawatnya itu seorang diri. Sebab dia tidak mau kalau orang lain salah menilai mengenai pesawatnya itu. Hingga pada 3 tahun kemudian, sebuah penghargaan bergengsi kembali diberikan kepada Howard. Setelah pesawat yang Howard buat mencatat sebuah rekor baru, karena berhasil mengelilingi dunia dalam waktu 3 hari saja. Hal itu pun membuat Howard menjadi semakin dikenal oleh semua kalangan. Dia juga berencana untuk melebarkan bisnisnya itu, yang akan membuat keuntungan lebih besar bagi perusahaannya. How do we do? 352 on the line. 352? And I cut my foot. Sit down, I'll take care of it. Di sisi lain terlihat seorang pria bernama Juan, yang merupakan CEO dari salah satu perusahaan penerbangan. Ternyata Juan tidak terlalu suka kepada Howard, karena dia merasa perusahaan yang dia miliki akan tersaingi. Karena itulah Juan meminta seorang detektif untuk menyelidiki kehidupan Howard dan mencari kesalahan yang dia lakukan, karena hal itu dapat membuat sebuah keuntungan bagi dirinya nanti. Setelah semua itu, Howard dan perusahaannya menjadi semakin maju di tahun 1943. Saat itu Howard juga tidak ragu lagi untuk melebarkan bisnisnya, sampai dia memilih bekerja sama dengan Angkatan Udara Amerika yang akan membuat sebuah pesawat kargo yang sangat besar dan akan dia beri nama pesawat Hercules. Di tengah kesibukan Howard di dunia penerbangan, dia juga kembali menggarap sebuah film baru berjudul Outlaw. Akan tetapi Howard tidak mendapatkan izin untuk meluncurkan film itu, sebab pihak perizinan di sana merasa kalau terlalu banyak adegan vulgar di dalam film itu, yang membuat mereka tidak mau memberikan perizinan tersebut. Ternyata semua adegan vulgar itu berasal dari imajinasi Howard sendiri, yang selama ini telah dia pendam sendiri. Pada tahun 1946, Howard mengadakan sebuah pameran pesawat miliknya, yang dihadiri oleh banyak sekali jenderal saat itu. Keberhasilannya itu membuat Howard menjadi semakin terkenal. Dia juga sangat sering dikelilingi oleh banyak wanita cantik. Karena itulah istri Howard merasa sangat cemburu dan meminta Howard untuk berhenti melakukannya. Namun Howard sama sekali tidak peduli dengan istrinya. Dia juga malah kembali menelpon seseorang untuk merancang sebuah pesawat baru. Don't you understand that? Oh, that's overstating it. Just Setelah itu Howard dan rekan bisnisnya berhasil menemukan sebuah rancangan pesawat baru. Karena desain yang sangat baik, membuat Howard sangat tertarik untuk membuatnya. the XF-11 reconnaissance flight. Di sisi lain, Catherine menjadi semakin sedih dengan perilaku Howard, sampai dirinya memilih untuk berselingkuh dengan salah satu aktor terkenal Hollywood. Catherine juga memberanikan dirinya untuk mengatakan perselingkuhannya itu kepada Howard, karena saat itu Catherine ingin bercerai dengan Howard. Mendengar itu, Howard segera meminta Catherine untuk pergi. Namun nyatanya, hal itu kembali membuat penyakit Howard kambuh. Dia juga membakar semua pakaian yang selama ini dia gunakan bersama istrinya. Di malam harinya penyakit Howard terus memburuk, sampai-sampai dirinya merasa curiga kalau ada seseorang yang telah menyadap teleponnya. Semua hal itu membuat Howard mencari solusi dengan mengencani seorang gadis muda yang dia bayar bernama Faith. Akan tetapi semua itu tidak membuat Howard berhenti mengingat istrinya. Karena itulah dia meminta seorang detektif untuk melihat dan mengamati keadaan istrinya sekarang. Zippers. I'm sorry? Thinks that he owns the entire goddamn world. You, Howard? Pada suatu hari Howard datang ke sebuah pesta untuk bertemu dengan Juan. Di sana Howard melakukan sebuah kesalahan besar ketika dirinya terpancing oleh Juan untuk membicarakan sebuah rahasia dirinya yang telah berhasil dalam bisnis penerbangan. Karena itulah rekan bisnis Howard sangat marah kepadanya, karena semua yang dia katakan akan membuat kerugian besar nantinya. Semua itu pun membuat penyakit Howard langsung kambuh dengan mencuci tangannya terus-menerus walaupun sudah sangat bersih. Setelah kembali dari toilet, Howard meminta kepada rekannya untuk segera mempersiapkan maskapai baru di beberapa negara. Karena saat itu dia sudah sangat siap untuk bersaing dengan siapapun, salah satunya adalah Juan. Howard juga menjelaskan bahwa tidak akan ada siapapun yang bisa menyaingi dirinya pada bisnis penerbangannya itu. Di sisi lain terlihat Juan yang mulai merancang rencana untuk segera membuat perusahaan Howard bangkrut. TWA is serious about going international. He's been making big Sementara itu Howard sendiri terlihat sedang berkencan dengan seorang gadis cantik bernama Eva,
Hal itu dia lakukan untuk membuat penyakit yang dia derita menjadi lebih baik. Namun tiba-tiba saja Faye datang dan langsung menabrak Howard bersama Eva, karena nyatanya Faye telah mempunyai sebuah perasaan lebih kepada Howard. Sehingga dia sangat cemburu melihat Howard yang berkencan dengan Eva. Karena itulah penyakit Howard menjadi semakin buruk. Di tahun 1946, perusahaan Howard akhirnya berhasil membuat sebuah pesawat militer pertamanya. Hari itu juga Howard memilih untuk melakukan uji coba pesawatnya sendiri. Namun Howard melakukan sebuah kesalahan besar, karena dirinya terbang melebihi batas waktu yang ditentukan, sehingga membuat pesawat tidak terkendali, dan harus mengalami sebuah kecelakaan. Pada saat itu kondisi Howard sangatlah buruk. Namun dirinya masih selamat setelah tim evakuasi dengan siap menyelamatkannya, walaupun banyak sekali organ vital Howard yang terluka. It's good, but RPMs are... What is it, Howard? Kini kedua rekan Howard datang menjenguk. Mereka membuat sebuah jus jeruk untuk Howard. Namun Howard yang mengidap penyakit OCD tidak mau meminumnya, kecuali dibuat di depan matanya sendiri. Kemudian Howard mendapatkan sebuah kabar buruk setelah rekannya mengatakan bahwa kini pihak militer Amerika telah membatalkan bisnis bersamanya. Akan tetapi semua itu tidak membuat Howard putus asa dan meminta kepada rekannya untuk terus mengembangkan perusahaannya, walaupun harus mengeluarkan uang pribadinya. Setelah banyak sekali masalah yang Howard alami, akhirnya pesawat Hercules selesai dibuat dan membuat banyak sekali orang tertarik untuk melihat penerbangan perdana dari pesawat itu. Kemudian perusahaan Howard membawa pesawat itu ke sebuah pantai dan akan melakukan uji coba di sana. Namun pemindahan pesawat itu sangatlah sulit karena ukuran dari pesawat yang sangat besar, sehingga harus memutus beberapa kabel di jalan. Di sisi lain Howard harus kembali mendapatkan masalah ketika dirinya dituntut oleh sebuah pihak yang menuduh Howard telah menyalahgunakan anggaran negara ketika membuat pesawat tersebut. Karena itulah perusahaan Howard segera diselidiki oleh tim khusus yang diperintahkan oleh negara. Akan tetapi Howard sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu, melainkan dia sangat khawatir setelah para penyidik itu memegang sebuah barang miliknya. Kemudian seorang pria bernama Owen mengajak Howard untuk menutup kasusnya tersebut. Namun Owen mempunyai sebuah syarat yang sangat gila. Karena bila ingin terbebas dari kasus ini, Howard harus menjual perusahaannya ke Bray Juan. Hal itu pun tentu saja membuat Howard tidak setuju. Dia juga meyakinkan kepada Owen kalau sampai kapanpun dia tidak akan pernah menjual perusahaannya itu. Semua masalah itu membuat Howard menjadi lebih sering menyendiri. Penyakitnya juga semakin memburuk ketika Owen membicarakan kepada media mengenai kasus yang Howard alami. Setelah itu Howard terlihat semakin memburuk. Dia juga sangat sering bicara sendiri dan terlihat seperti orang yang tidak waras. Setelah beberapa waktu, Juan mengunjungi Howard di kediamannya. Saat itu Juan mengajukan kesepakatan kepada Howard untuk segera menjual perusahaan kepadanya, maka kasus yang dia alami akan langsung selesai. Namun walau begitu Howard tetap tidak mau melakukannya. Dia juga lebih memilih untuk hadir di persidangan. I wish you were up there with me, Juan. It was Kini Howard lebih memilih untuk bekerja di rumahnya. Dia juga membuat dua bagian di rumahnya itu. Sebelah rumah tanpa bakteri, dan sebelah lagi khusus untuk para tamu. Suatu hari Eva datang ke rumah Howard. Dia memberikan Howard semangat agar dirinya tetap kuat menjalani semua hal yang dia alami. Di saat Eva berada di sana, Howard mengajak Eva menikah. Akan tetapi semua kegilaan yang Howard alami membuat Eva enggan menerimanya. Walau begitu Eva tetap merawat Howard sepenuh hati. Pada bulan Agustus di tahun 1947, sidang Howard akhirnya berlangsung. Saat itu Owen terus memojokkan Howard dengan semua bukti yang dia miliki. Namun Howard mencoba melawan dengan menyangkal semua tudingan yang Owen katakan, kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyalahgunaan anggaran negara, karena proyek yang dia jalankan adalah pesanan dari pihak militer. Dia juga mengatakan kalau dalam proyek itu sempat menggunakan uang pribadinya, sebab dirinya sangat ingin memberikan yang terbaik bagi negaranya. Howard juga menegaskan bahwa proyek yang itu telah selesai dan mengapa membuat perusahaannya itu dituntut. Sedangkan ada banyak sekali perusahaan lain yang melakukan proyek sama dan sama sekali belum menyelesaikannya. Akan tetapi tidak ada satupun dari mereka yang dituntut. Howard juga berbalik memojokkan Owen
dengan berbagai pengetahuan yang dia miliki. Sampai-sampai Owen yang berada di sana tertegun dan hanya bisa diam ketika Howard memojokkannya. Hingga pada akhirnya Howard berhasil menang di persidangan itu dan membuat kasusnya resmi ditutup. Setelah semua masalah yang Howard alami berakhir, dia kembali melakukan uji coba pesawatnya. Namun kali ini Howard mempunyai sebuah beban besar saat melakukannya. Karena Howard telah berjanji kepada negaranya, kalau pesawat Hercules itu tidak bisa terbang, dia akan segera meninggalkan negaranya dan tidak akan pernah kembali. Namun dengan penuh keyakinan, akhirnya pesawat itu terbang untuk pertama kalinya dan membuat banyak sekali masyarakat yang melihatnya bertepuk tangan. Hal itu pun membuat Howard akhirnya hidup bahagia. Dia juga telah menjadi orang terkaya di Amerika saat itu, yang merupakan cita-cita dirinya sejak kecil. Hingga kemudian, film pun berakhir. Jangan pernah menyerah dengan apapun, karena kita tidak akan pernah tahu kalau keberhasilan telah sangat dekat ketika kita sangat ingin untuk menyerah. Nah, itulah film The Aviator. Menurut kamu, pesan apa yang kamu dapat setelah nonton? Dan dari 1 sampai 10, berapa rating yang kamu berikan buat film ini? Komen ya guys. Sekian video kali ini, semoga kalian suka dan terhibur. Sampai jumpa di video lainnya. Makasih ya udah nonton, dan dadah.